Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisa Nurbliansyah dengan NIM C1B024074. Di sini saya akan melakukan pengoperasian SPSS dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Dan juga melakukan uji hipotesis untuk melihat seberapa besar pengaruh terhadap variabel independen dan variabel dependen. Jadi ini data hasil dari kuesioner yang saya dan rekan saya sebarkan. Di sini untuk datanya kita salin ke aplikasi SPSS. Di data view kita salin. Setelah itu di variabel view kita ubah namanya dengan data yang dari hasil kuesioner tadi. Kita salin. Untuk labelnya kita salin juga seperti di nama ini. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian klik Bivariate. Setelah itu, kita masukkan variabelnya dari X1 sampai X13. Juga totalnya dimasukkan. Setelah itu, klik OK. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Bukan hal yang sama untuk variabel X2-nya. Kita masukkan variabel X2-nya dan juga totalnya. Kemudian outputnya akan keluar seperti ini. Lakukan hal yang sama. Validitas dikatakan valid jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 dan jika nilai percent correlation-nya besar dari 0,3. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Scale, klik Reliability Analysis, kemudian kita klik variabelnya dan masukkan ke dalam items. Untuk totalnya tidak usah kita masukkan ke dalam items. Klik OK. Dan ini outputnya. Lakukan hal yang sama untuk X2 dan Y1. Dan inilah output dari uji reliabilitas.
Uji reliabilitas adalah suatu metode untuk mengukur konsistensi atau keandalan suatu instrumen penelitian, yaitu sejauh mana hasil pengukuran dengan instrumen tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang dalam kondisi yang sama. Dengan kata lain, reliabilitas berkaitan dengan tingkat kestabilan dan keajegan hasil pengukuran. Instrumen dikatakan reliabel jika hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah secara signifikan saat digunakan beberapa kali atau dalam situasi yang mirip. Jika Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka bisa dikatakan reliabilitas. Baiklah, selanjutnya akan melakukan uji asumsi klasik, mulai dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pertama, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian klik Linear. Kita masukkan variabel X ke independen dan variabel Y-nya ke dependen. Kemudian klik statistik, terus centang collinearity diagnostics, terus klik Darwin-Watson, dan jangan lupa centang deskriptifnya, klik continue. Kemudian klik plots. Untuk Y, sredsheet di Y, dan Z-rate di X, histogramnya, kemudian continue, kemudian klik save, kemudian centang bagian unstandardized, kemudian klik continue, oke. Dan inilah output dari uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan juga uji parsial dan uji simultan. Untuk uji multikolinearitas ada di bagian koefisien. Uji multikolinearitas adalah suatu metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan linear yang tinggi antar variabel independen atau variabel bebas dalam suatu model regresi. Dan untuk uji autokorelasi ada di bagian model summary. Uji autokorelasi adalah metode dalam analisis regresi atau model summary yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antara nilai residual pada suatu periode dengan nilai residual pada periode sebelumnya. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas ada pada di bagian sini. Uji heteroskedastisitas adalah metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari nilai residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Baiklah, untuk uji parsial atau T-nya, pada variabel kualitas produk, nilai T-nya positif 3,756 dan nilai signifikannya 0,001. Yang dimana variabel kualitas produk bernilai positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Dan pada variabel citra merek, nilai T-nya 2,020 dan signifikannya yaitu 0,053, yang dimana variabel citra merek bernilai positif dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji simultan atau uji F ada pada ANOVA. Pada kolom F, nilainya sebesar 58,873 dan nilai signifikannya itu 0,001, yang dimana nilainya di bawah 0,05. Artinya, variabel independen yaitu dari kualitas produk dan citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel keputusan. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama, klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, dan klik 1 sampel KS. Kemudian memasukkan S1-nya. Dan klik OK. Dan inilah uji normalitasnya. Uji normalitas yaitu suatu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam suatu penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal artinya data tersebar secara simetris di sekitar nilai tengah mengikuti pola seperti kurva lonceng atau bell curve. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.